Shalom Harvester, salam sehat sejahtera. Kita berjumpa kembali dalam program Goodness of God, Worship Night Harvest Gospel Studio yang akan menampilkan The Fathers. Tema malam ini, Call to Worship. Harvester, sebagai manusia kita cenderung mencari hal-hal untuk kita sembah. Namun seringkali kita salah dalam memilih apa yang sepatutnya kita sembah. Kita sebagai umat ciptaan Tuhan, hanya kepada Tuhanlah kita harus menyembah. Seperti yang dilakukan Abram dalam Kejadian 12 ayat 7b. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata, "Aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu. Di sana dia membangun mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya." Dengan kita melakukan penyembahan yang benar kepada Tuhan, itu akan memberkati tidak hanya kepada kita, bahkan sampai keturunan kita selanjutnya. Harvester, melalui program ini, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan untuk kita menjadi penyembah yang benar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Harvester, hari ini kita jumpa kembali dalam program Goodness of God, Worship Night with Harvest Gospel Studio. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, serta merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tetapi untuk itu, dimanapun saudara berada, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Bahkan sepanjang hidup kami. Bapa, malam hari ini kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau, boleh bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, mari Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Kami percaya kehadiran-Mu Roh Kudus akan menuntun kami semua malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hati
pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, merasakan hadirat-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunjuk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti
ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Oh, gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Oh, gunung tunduk bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, oh, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Shalom Harvester. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Call to Worship, panggilan untuk menyembah. Pada prinsipnya setiap manusia memiliki sebuah kerinduan untuk menyembah Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan ada batu besar, orang bisa mengkeramatkan batu itu lalu membuat sesajen dan menyembah batu itu. Ketika ada pohon besar, pohon itu dibuat sesajen lalu orang menyembah pohon itu. Bahkan ada sumur yang dikeramatkan, bahkan ada gua besar yang dikeramatkan. Kenapa bisa ada hal-hal seperti itu? Karena pada prinsipnya setiap manusia memiliki sebuah kerinduan untuk menyembah sesuatu. Bahkan manusia modern pun yang dikatakan modern terjebak di dalam sebuah penyembahan, saudara. Apa yang saya mau ajak saudara untuk memperhatikan, misalkan hobi saudara, ya. Bisa jadi hobi saudara adalah mengikat saudara. Saudara lebih senang melakukan hobi saudara daripada memperhatikan keluarga saudara. Atau misalkan orang yang saudara cintai lebih daripada Tuhan. Itu bisa mengikat kita. Atau bahkan harta dan uang kita. Ini yang paling jelas dari manusia modern. Bisa jadi kita lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang kita puja, yang menjadi idola, yang idol dalam hidup kita, lebih daripada Tuhan. Berarti kita terikat menyembah sesuatu.
Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh yang namanya Abraham. Ya, kita semua sudah tahu tentang Abraham ini. Dan itu sebabnya pagi hari ini saya akan ajak saudara untuk baca dari Kejadian 12 ayat 6 sampai 8. Ya, ada Alkitab besar di depan saya. Saya akan bacakan untuk saudara. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, mengapa ayat ini yang saya ambil? So dikatakan Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. So dikatakan waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Artinya apa, saudara? Artinya negeri itu adalah negeri Kanaan. Satu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan akan diberikan kepada Abraham. Jadi saudara harus ingat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3, Abraham dipanggil oleh Tuhan. Abraham menerima sebuah panggilan Tuhan bahwa melalui dia akan ada keturunan sebuah bangsa yang besar, namanya akan dibuat masyhur, dan bahkan dia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saudara, sebuah janji itu yang diberikan oleh Abraham. Dan ketika Abraham dengan iman, dia keluar dari negerinya, pergi ke sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah janji Tuhan kepada Abraham. Lalu dia sampai ke satu tempat yang disebut Sikem. Saudara, mengapa Sikem ini penting, saudara? Karena di dalam ayat 7 dikatakan, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi rupanya itulah mezbah pertama yang Abraham dirikan ketika dia dipanggil keluar dari negerinya kepada satu negeri yang dia tidak tahu. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan negeri ini kepada keturunannya. Tuhan akan membuat namanya masyhur. Saudara, itulah mezbah pertama yang didirikan oleh Abraham setelah dia dipanggil keluar dari negerinya, di Sikem. Saudara, kenapa Sikem ini menjadi begitu penting? Saya ingin kita melihat kepada keturunan Abraham. Apa yang terjadi kemudian kepada keturunan Abraham? Saya ingin cerita sedikit tentang satu tokoh yang namanya Yakub. Saudara, Yakub itu cucunya Abraham, ya. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub dan Esau kakaknya. Apa yang terjadi dengan Yakub, saudara? Yakub membeli tanah itu. Saudara, kalau baca di dalam Kejadian 33, Yakub menebus tanah Sikem itu. Kemudian dia mendirikan mezbah bagi Tuhan di sana. Tetapi masalahnya bukan hanya tanah Sikem itu yang menjadi begitu penting bagi Yakub. Yakub membeli tanah itu segera sesudah dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam Kejadian 32, Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan semalaman. Lalu malaikat Tuhan itu bicara kepada Yakub, mengatakan demikian, "Siapakah namamu, Yakub? Siapakah namamu?" dikatakan oleh malaikat Tuhan ini. Lalu, "Namamu adalah Israel, bukan lagi Yakub." Di sana Yakub mendapat sebuah identitas baru. Arti Yakub adalah pembohong atau penipu. Tetapi ketika malaikat Tuhan mengatakan bahwa namamu adalah Israel, artinya adalah pemenang. Di sana Yakub mendapatkan sebuah identitas yang baru. Bahkan Yakub dalam kondisi ketakutan pada saat itu, karena dia takut sekali bertemu dengan Esau kakaknya. Kalau saudara baca Kejadian, bagaimana Yakub merebut hak kesulungan Esau. Jadi Yakub sangat takut sekali bertemu dengan Esau. Dalam ketakutannya, dia bergulat dengan malaikat Tuhan. Dalam ketakutannya bertemu dengan Esau,
Setelah Yakub menerima sebuah identitas baru, namanya diubah menjadi Israel. Dalam Kejadian 33 ayat 4, saudara. Di sana ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa sekali, di mana ketika Yakub sangat ketakutan bertemu dengan Esau, Esau berlari, lalu dia memeluk, bahkan mencium Yakub. Terjadi sebuah pemulihan di sana. Segera setelah pemulihan itu, pada saat Yakub menerima identitas baru, dia membeli tanah itu di tempatnya di Sikem. Saudara, lalu dia membangun mezbah di sana, lalu dia mulai memanggil nama Tuhan di sana. Saudara, ada kejadian berikutnya lagi, apa dampak mezbah Abraham yang didirikan di Sikem? Saudara, 2000 tahun kemudian, saudara, 2000 tahun setelah itu, satu hari Tuhan Yesus berjalan melalui sebuah tempat yang namanya Samaria, saudara. Kalau saudara perhatikan dalam Yohanes 4, di sana Tuhan Yesus menjumpai seorang perempuan Samaria. Ya, saudara tahu di dalam Yohanes 4 ada sebuah ayat yang sangat fenomenal sekali, di mana Tuhan Yesus mengatakan, sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi di Samaria, di sumur Yakub, di tempat yang sama di mana Yakub menebus tanah Sikem itu, ada sebuah sumur di mana Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Ketika dia berjumpa dengan perempuan Samaria di sana, perempuan Samaria ini mengalami sebuah pemulihan yang sangat luar biasa. Di sumur Yakub, di tempat di mana Yesus menjumpai perempuan Samaria itu, adalah kota yang sama, Sikem. 2000 tahun yang lalu ketika Abraham pertama kali mendirikan mezbah di sana. Di sumur Yakub adalah tempat di mana Yakub menebus tanah itu. Dan di tempat di mana Yakub pun mendirikan mezbah dan mulai memanggil Allah Israel. Di tempat itu 2000 tahun kemudian ada sumur Yakub. Perempuan itu berjumpa dengan Yesus. Ada penyembahan di sana, tidak pernah sia-sia. Ketika perempuan ini berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub, ada pemulihan yang dia alami. Sumur Yakub, ingat saudara, dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber mata air kehidupan. Itu terjemahan bebas, saudara. The wellspring of life. Artinya bukan kebetulan Yesus menjumpai perempuan itu di sumur Yakub, yang artinya sumber mata air. Di sana perempuan itu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Di sana perempuan itu berubah hidupnya. Dari hidup yang berantakan, kalau saudara baca dalam Yohanes 4, bagaimana perempuan itu hidupnya berantakan sekali, kacau, saudara. Tapi sekacau apapun hidup kita, seberapa takutnya pun hidup kita, sama seperti Yakub ketika dia ketakutan menemui Esau. Ketika ada penyembahan di sana, maka ketakutan akan hilang. Ketika ada penyembahan di sana, maka Tuhan bisa memberi sebuah identitas baru kepada kita. Saudara, hari ini ketika engkau mendengarkan siaran ini, Abraham dikatakan dalam Roma 4 ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia, yaitu Abraham, diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, ayat itu menegaskan ketika Abraham, saudara, mengalami perjalanan iman yang luar biasa, saudara. Dia selalu tidak lupa mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia selalu tidak lupa menaikkan penyembahan bagi Tuhan. Ia diperkuat imannya dari hari ke hari. Saudara. Berapa banyak saudara yang mendengarkan siaran ini? Kalau saya boleh katakan, kalau saudara memiliki hati, ya kalau saya boleh umpamakan hati kita ini seperti kafling-kafling, saudara. Ada satu kafling di mana ketika kafling itu belum terisi oleh Yesus, saudara. Belum terpuaskan hidup kita. Sampai Yesus mengisi hati kita. Bahkan kafling itu akan menjadi lalang
ya, bukan ladang gandum, tetapi ilalang tumbuh di sana, akan menjadi kafling yang tidak terawat. Sampai saudara mulai membangun sebuah gaya hidup penyembahan kepada Tuhan. Di sana saudara dan saya sedang membangun sebuah fondasi yang dalam, saudara. Apakah saudara punya kerinduan, saudara, untuk memberikan sebuah warisan kepada keturunan saudara, bahwa penyembahan yang kita naikkan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan hari ini, ketika siaran ini diambil, saudara, saya melihat di tempat ini, di studio ini, saudara, ketika ada penyembahan yang dinaikkan, saudara, maka di tempat ini Allah hadir, saudara. Sedalam apa kita membuka hati kepada Tuhan? Sedalam apa kita ingin membangun sebuah pola hidup penyembahan kepada Tuhan? Sedalam itulah pewahyuan Tuhan bagi hidup kita. Sedalam apa respon hati kita atas panggilan Tuhan dalam hidup? Sebesar itulah karya Tuhan dalam hidup kita. Saudara, pagi hari ini, dampak penyembahan yang dilakukan oleh Abraham di Sikem tidak pernah sia-sia. Bahkan berdampak 2000 tahun kemudian ketika Yesus menjumpai perempuan Samaria itu di sumur Yakub. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Mari kita jadikan firman ini sebuah renungan singkat. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Bapa, kami percaya rancangan-Mu luar biasa bagi kami. Rancangan-Mu sungguh indah bagi kami, Tuhan. Kini kami mau berserah padamu, Tuhan, dengan seluruh hati kami. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, aku kan setia